Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufan Afandi dengan NIM A11 20 23 15 195 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang program sistem kasir yang menggunakan bahasa C++ yang di dalamnya terdapat function dan juga prosedur. Baik, untuk penjelasan programnya program ini itu program sistem kasir yang dimana nantinya akan menampilkan daftar menu, lalu input angka atau input menunya, lalu juga input porsinya berapa, lalu nanti akan ada total tagihan, nota total tagihan dari menu yang sudah kita input, lalu nanti juga ada potongan, nanti juga ada jumlah bayarnya, kembalian, dan juga penawaran apakah Anda ingin pesan lagi atau repeat order. Oke, untuk kodenya di sini ada bagian judul, berisi tentang header dan juga judul programnya. Lalu kemudian ada kamus, di mana di sini bagian dari variabel-variabel atau bagian yang berisi variabel-variabel dan juga function-function, atau ini tuh tempat deklarasi variabel-variabel dan juga function dan prosedur yang kita gunakan selama program atau dalam program ini. Di sini ada deskripsi atau algoritma. Nah, di sini ada bagian in main atau function utamanya, function mainnya, dan di bawahnya ada prosedur dan juga beberapa fungsi. Mari kita tampilkan di ini kode blocks. Nah, baik, di sini itu kita mulai dengan header. Di sini seperti biasa ada include iostream dan juga using namespace std. Lalu di bawahnya ada kamus. Nah, di kamus ini tempatnya kita mendeklarasikan semua variabel-variabel dan juga fungsi dan serta prosedur yang kita gunakan di program ini. Oke, yang pertama di bagian deskripsi atau algoritma itu ada in main. In main ini adalah function mainnya, fungsi utamanya yang akan menampilkan semua fungsi-fungsi yang ada di bawah-bawahnya yang sudah kita buat terpisah. Jadi nanti fungsi-fungsi dan prosedur tersebut akan kita panggil di sini supaya dia bisa tampil dan jadi satu gitu, jadi satu kesatuan. Nah, ini di bawah semua fungsi dan prosedur-prosedur itu ada kondisi setelah mereka sudah selesai pesan, bayar, dan sudah semuanya itu akan ditampilkan akan ditawarkan untuk repeat order atau tidak gitu. Kalau mau repeat order atau mau order lagi itu tekan Y, kalau tidak tekan T. Kalau nanti dia memilih T, maka akan langsung tampil si terima kasih. Oke, di bawahnya ada prosedur daftar menu yang dimana hanya menampilkan output daftar menunya ya. Lalu di bawahnya ada function atau fungsi input makan. Di dalamnya ada beberapa parameter, yaitu parameter nama menu makan yang bertipe string, parameter harga makan yang bertipe integer, dan parameter porsi makan yang bertipe integer. Oke, di sini tempatnya kita setelah melihat daftar menu, kita itu disuruh menginput mau menu yang mana gitu. Kan di sini ada 5 menu ya. Untuk menu makan dulu kita ada 5 menu. Nah, di sini itu setiap menu itu diwakili dengan angka. Kalau kita mau pesan mie ayam itu kita cukup tekan angka 1 nanti di inputannya, cukup input angka 1. Kalau kita mau mie ayam spesial kita input angka 5. Nanti akan tampil harganya yang sudah ditentukan. Kalau mie ayam spesial itu kodenya 5 dan harganya itu 20.000. Nah, kalau kita input selain angka 1 sampai 5 gitu, itu akan tampil kalimat barang yang dipilih tidak tersedia karena tidak ada di menu seperti itu. Jadi cuma ada 1 sampai 5.
Dan function ini mengembalikan nilai harga makan dikali porsi makan. Selanjutnya ada input minum. Ini sama seperti input makan, cuma ini bedanya minuman. Di dalamnya ada beberapa parameter. Lalu juga sama seperti sebelumnya, cuman ini cuma ada 4 menu untuk minumannya. Pokoknya sama seperti input menu makan tadi, cuma beda di menu saja. Nah, di sini itu ada fungsi proses hitung yang gunanya dia akan menghitung totalnya dari pesanan kita. Minuman apa yang kita pesan, makanan apa yang kita pesan, berapa porsinya, itu nanti akan dihitung gitu sama si fungsi ini, fungsi proses hitung yang bertipe integer. Nah, dia juga punya parameter nih teman-teman. Ada harga makan, harga minum, porsi minum yang semuanya bertipe integer. Nah, harga makan ini adalah hasil dari pengkalian harga makan dikali porsi makan. Nah, jumlah minum itu adalah harga minum dikali porsi minum. Total itu adalah jumlah makan ditambah jumlah minum, jadi keseluruhan itu. Nanti dia akan fungsi ini akan mereturn nilai dari jumlah makan ditambah jumlah minum. Kemudian di bawahnya ada fungsi cetak nota. Cetak nota ini dia akan menampilkan nota gitu. Kayak di kasir gitu akan menampilkan nota apa yang kita pesan, terus harga satuannya berapa, porsinya berapa, porsi yang kita pesan itu berapa, lalu kemudian akan ditotal gitu, akan menampilkan totalnya berapa. Dan dia akan mereturn nilai total atau mengembalikan nilai total. Di bawahnya ada integer, ada function diskonan bertipe integer. Dia punya parameter total dengan tipe integer. Di sini itu dia diskon ya teman-teman. Dia jadi ketentuannya itu kalau misalkan total belanjaan kita atau pesanan kita itu lebih dari 50.000, maka dia akan mendapatkan akan mendapatkan diskon senilai 8% gitu. 8%. Kalau itu sama dengan atau lebih dari 50. Kalau kurang dari 50 itu dia tidak akan dapat potongan. Dia akan mereturn nilai potongan. Oke, di bawahnya ada function setelah diskon. Jadi setelah diskon nanti kan ada potongannya. Nah, kalau dia ada diskonnya, total yang sebelumnya yang tampil di sini di nota itu akan dipotong dengan potongan yang kita dapat gitu. Nanti dia akan tampil di sini di setelah diskon. Dia akan mereturn jumlah total yang dimana jumlah total itu hasil dari total dikurang potongan. Lalu yang terakhir ada function pembayaran. Ini adalah kita disuruh menginput nanti kita mau membayar dengan uang pas, uang kurang, atau uang lebih, yang dimana nanti outputnya akan berbeda-beda. Mari kita run saja. Di sini ada menu yang tampil. Di sini misalkan kita mau pesan mie ayam spesial, porsinya itu misalkan 5-10. Kita mau minum misalnya es kelapa, berarti kita input angka 3, misalkan 10 karena orangnya 10. Nah, di sini ada notanya teman-teman. Di sini hasil dari function cetak nota. Di sini tuh ada nama menu yang kita pesan, ada 2 kan, 1-2 gitu. Terus ada harga satuannya, terus porsi yang kita pesannya berapa, yang kita minta berapa, dan jadi adalah totalnya, total dari harga satuan dikali porsinya. Dan di sini total ini adalah penjumlahan dari jumlah minum dan jumlah makan gitu. Minumnya 200, makannya 50, jadi harganya 250. Nah, karena ini tuh lebih dari 50.000, otomatis kita mendapatkan potongan senilai 8%. Sehingga 8% dari 250.000 adalah 20.000, sehingga setelah dipotong itu totalnya adalah 230.000. Nah, di sini kita suruh input, kita mau bayar pakai uang pas, lebih atau kurang. Kita mau misalkan bayar pakai uang lebih ya.
Bisa kita bayar 300.000. Nah, dia akan menampilkan kembalian nih teman-teman. Kembaliannya adalah 70.000. Benar ya. Di sini kita ada tawaran juga, mau beli lagi atau enggak. Kita misalkan mau tidak ya, tidak, maka dia akan menampilkan terima kasih dan sudah selesai programnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.